Welcome to Black Hole Spoiler. Chapter 493. Niat pedang yang mengerikan. Adapun hasil yang diinginkan oleh para anggota halaman suci, hasil dari pertempuran tidak dapat diubah. Dua kultivator lapisan Zuanji kelima sedang berjuang di dalam formasi pedang Lin Feng. Mereka tidak bisa melarikan diri. Ke-36 pedang itu tampaknya telah membentuk cahaya pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh seperti hujan dari langit. Kau pikir kau cukup kuat untuk membunuhku? Kata Lin Feng ketika tiba di depan tirai pedang. Suaranya terdengar sedingin es. Kelima orang itu datang untuk membantu Duan Tianlang membunuh Lin Feng. Mereka berpikir bahwa akan mudah bagi mereka untuk membunuh Lin Feng. Tetapi pada saat itu Lin Feng mampu menghancurkan mereka dengan mudah. Kedua orang yang dikelilingi oleh hujan pedang terlihat menyedihkan. Mereka datang untuk membunuh Lin Feng, tetapi Lin Feng hanya mempermainkan hidup mereka. Dia bisa membunuh mereka kapan saja ketika dia mau membunuhnya. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak punya waktu untuk berbicara dan hanya bisa bertahan. Mereka takut bahwa Lin Feng akan segera membunuh mereka jika mereka berbicara. Lin Feng mengambil langkah dan tiba di atas tirai pedang. Kedua orang itu tidak akan bisa mengganggunya lebih lama, tetapi Lin Feng tidak merasa seperti membuang-buang waktu. Pedang mautnya jatuh dari langit dan langsung ke arah mereka. Mata kedua kultivator berubah merah ketika mereka merasakan pedang mematikan. Dan mereka mengucapkan tangisan penderitaan yang panjang. Tidak ada gunanya. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa saat dikelilingi oleh hujan pedang. Mereka tidak bisa menahan pedang mematikan Lin Feng juga. Salah satu dari mereka menyerang dengan pedangnya dan mencoba untuk menghentikan pedang Lin Feng. Tetapi dalam sekejap energi pedang Lin Feng menembusnya dan langsung menembus jantungnya. Kultivator lainnya berteriak keras. Dia tidak bisa menahan lagi sakitnya. Dia merasa seperti tercekik di bawah tekanan. Dia berjuang mati-matian untuk melarikan diri. Tiba-tiba sebuah pedang kecil menusuk tubuhnya yang menyebabkan merasakan rasa sakit akan kematian di bawah pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya dan terus menghujani dirinya. Para kultivator telah terperangkap dalam hujan pedang kecil, sehingga tubuh mereka dipenuhi dengan ribuan luka kecil sebelum mereka mati. Mereka berdua mati dengan menyedihkan. Mereka sudah mati. 5 kultivator lapisan Zuanji kelima semuanya mati. Semuanya telah dibunuh oleh Lin Feng. Para kerumunan melihat Lin Feng membuka tangannya dan roh ungu diserap kembali ke tubuhnya melalui telapak tangannya. Bersama dengan jiwa-jiwa surplus, 36 pedang dan roh ungu dan jiwa-jiwa surplus diserap, hanya menyisakan 4 mayat yang tersisa. Lin Feng telah kembali normal dan tenang, tetapi para kerumunan terkejut. Lin Feng luar biasa. Kecepatan kemajuannya di jalur kultivasi sangat mengejutkan. Setiap kali dia bertarung, dia akan jauh lebih kuat dari yang terakhir kali. Tidak pernah ada waktu ketika Lin Feng berhenti bertumbuh lebih kuat. Setiap kali seseorang datang untuk hidupnya, lawan-lawannya akan meremehkan kecepatan Lin Feng tumbuh dan akan terbunuh karenanya. Lin Feng sekali lagi membuktikan betapa berbakatnya dia ketika datang ke jalur kultivasi. Kultivator dari lapisan Zuanji kelima adalah tuan di negara Zhuiyue. Mereka dianggap sebagai beberapa kultivator terkuat di negara itu. Tetapi di depan Lin Feng, mereka akan dibantai. Bagian yang paling menakutkan adalah bahwa Lin Feng hanya menembus ke lapisan Zuanji ketiga. Akan seperti apa dia di masa depan setelah menembus kultivasi yang lebih tinggi? Jantung Duan Tianlang terpacu. Ketika Lin Feng meliriknya, perasaan teror menyerbu hatinya dan mulai gemetaran dari kepala sampai kaki. Jangan takut, aku belum akan membunuhmu.
kata Lin Feng dengan tenang yang mengejutkan Duan Tianglang dan kerumunan di tanah. Benar-benar penghinaan. Lin Feng sudah cukup kuat untuk mempermalukan Duan Tianglang. Duan Tianglang tidak lebih dari seekor badut ketika menghadapi Lin Feng. Lin Feng bisa membunuhnya kapanpun dia mau. Dia memiliki kekuatan untuk bermain-main dengan Duan Tianglang dan memutuskan kapan dia akan mati. Duan Tianglang menarik nafas dalam-dalam. Matanya merah. Dia tampak seperti binatang buas. Dia hanya bisa menunggu Lin Feng membunuhnya. Menunggu kematiannya sendiri dan tidak tahu kapan itu akan terjadi. Itu adalah perasaan yang mengerikan bagi Duan Tianglang. Itu tidak tertahankan. Dia jelas tahu bahwa dia akan mati. Itu tidak bisa terhindarkan. Tetapi dia tidak tahu bagaimana dan kapan. Fakta bahwa dia tidak memiliki kendali dan hanya bisa menunggu kematian menyebabkan Duan Tianglang sangat menderita. 36 wanita masih berjuang melawan Sehuan dan mampu menekannya di dalam formasi. Tetapi mereka tidak dapat membunuhnya. Kedua belah pihak menolak untuk kalah dari yang lain dan mereka terjebak dalam jalan yang buntu. Pada saat itu wajah Sehuan suram. Ia jelas melihat bahwa Lin Feng baru saja membunuh keempat kultivator itu. Awalnya dia berharap bahwa 4 kultivator akan dapat membunuh Lin Feng dan kemudian membantunya untuk melarikan diri dari formasi. Ia tidak berpikir bahwa Lin Feng akan membunuh 4 kultivator lapisan Zuanji kelima. Itu kebalikan total dari apa yang dia inginkan. Lin Feng bisa bergabung dengan mereka dan dengan mudah berurusan dengannya. Selain itu, Sehuan benar-benar terkejut dengan kemampuan pertempuran Lin Feng yang menakutkan. Dia hanya menembus lapisan Zuanji ketiga, tetapi mampu membunuh 4 kultivator lapisan Zuanji kelima sendirian. Selain itu, sepertinya menggunakan formasi pertempuran yang dimaksudkan untuk 36 orang, bagi Lin Feng sendiri adalah hal yang mudah. Dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang formasi dan jiwa yang sangat kuat untuk mencapai hal seperti itu. Dia memang sangat berbakat dan bahkan lebih berbahaya. Lin Feng tiba di depan para wanita dan Sehuan. Ia kemudian menatap Sehuan dan berkata dengan keras, "Kau ingin membunuhku? Kau ingin membunuh semua orang yang kubawa?" Sehuan, kau terlalu bodoh. Kau terlalu lemah untuk melarikan diri dari formasi pedang ini. Bagaimana kau berencana melakukannya dari sana? Kau hanyalah seekor anjing yang menggonggong dari kandang. Ketika Sehuan mendengar Lin Feng mempermalukannya, ekspresi wajahnya terlihat lebih suram. Lin Feng memanggilnya binatang. Anjing menggonggong di dalam kandang. Sehuan adalah salah satu dari 9 petugas naga salju. Dia tidak pernah dipermalukan sedemikian rupa. Jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba pedang menyapu tubuhnya dan darah muncul. Kerumunan terkejut. Lin Feng membuatnya marah dan dia akan kehilangan fokusnya dalam pertarungan melawan formasi pedang. Sehuan tahu apa yang dilakukan Lin Feng. Lin Feng mempermalukannya di depan begitu banyak orang untuk mengalihkan perhatiannya. Tapi itu sangat sulit bagi Sehuan untuk tetap fokus. Dia benar-benar marah. Lin Feng, kau akan mati. Teriak Sehuan dengan marah. Energi yang mengerikan dan brutal keluar dari tubuhnya. Itu adalah binatang buas yang melesat ke langit. Dia kemudian mengangkat tinjunya ke udara dan berubah menjadi sepasang cakar naga air yang tajam. Matanya terlihat kejam dan arogan. Roh naga air Sehuan naik ke udara dan memberikan raungan yang menakutkan. Cakar Sehuan bertabrakan dengan pedang Ji yang mengelilinginya dalam upaya untuk menghancurkan keseimbangan. Pada saat itu, 36 pedang kemudian melepaskan cahaya yang sangat terang yang meresat ke arah Sehuan, mencegahnya melepaskan diri dari formasi pedang. Naga air Sehuan meraung ketika cakarnya menebas ke depan, memusnahkan segalanya. 36 cahaya yang ditembakkan ke depan pun pecah satu demi satu.
Tangan Sehuan berubah menjadi cakar naga air yang tajam lagi. Tangannya berdarah tetapi dia harus menyerang cahaya pedang dengan cakarnya. Energi menindas yang menakutkan akhirnya menyebabkan para wanita tiba-tiba bergerak mundur. Sehuan tumbuh lebih agresif dan melepaskan chi dalam jumlah yang sangat besar. Dan secara mengejutkan, terbentuk menjadi apa yang terlihat seperti naga air sejati. Mata Sehuan ganas. Dia akhirnya berhasil membebaskan diri dari formasi pertempuran. Tetapi pada saat itu dia melihat energi mematikan yang mengerikan yang menyebabkan bagian dalam jiwanya bergetar. Sungguh energi mematikan yang mengerikan. Sehuan mengangkat kepalanya dan menatap pedang hitam yang menakutkan. Itu dipenuhi dengan energi mematikan hitam yang mengejutkan, tetapi pada saat yang sama pedang hitam itu mengandung kekuatan panas matahari. Energi hitam dipenuhi dengan chi matahari. Para kerumunan itu juga mengangkat kepala mereka untuk melihat pedang hitam dilalap api. Api menyala di bagian luar pedang hitam. Ada dua energi kuat yang digabungkan dalam pedang. Itu menakutkan. Pedang dipenuhi dengan niat pedang yang kuat. Pedang Lin Feng panas seperti matahari tetapi juga dicampur dengan energi mematikan yang gelap. Saat turun dari langit, dia menjadi lebih kuat dan kecepatannya meningkat. Dalam sekejap, itu tiba di depan Sehuan. Sehuan tidak goyah dan naga air raksasa yang dibentuk oleh Chi menyerang pedang Lin Feng. Pedang itu memiliki tekad untuk menghancurkan segala sesuatu di jalannya, termasuk naga air. Sehuan mengeluarkan chi murni yang kuat untuk menghadang pedang itu saat dia dengan cepat mundur. Namun, pedang itu terus melesat tanpa hambatan dan darah memercik ke udara. Luka yang dalam diiris ke dada Sehuan, membasahi tubuhnya dengan darah. Sehuan gemetar saat dia melihat luka itu. Ia terlihat sangat ganas dan menatap Lin Feng dengan penuh kebencian. "Aku, Sehuan, bersumpah aku akan membunuhmu, Lin Feng," kata Sehuan dengan marah. Tubuhnya berkedip saat dia melesat ke kejauhan, meninggalkan jejak darah saat dia melarikan diri. Sehuan, seorang kultivator lapisan Zuan Chi ke-6, melarikan diri dengan ekor di antara kakinya. Itulah cerita lanjutan dari Peerless Martial of God. Nantikan kelanjutan cerita ini dengan cara subscribe dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.